Bapak Ibu sekalian, Rasul juga menggambarkan bahwa di padang mahsyar nanti ada orang yang lehernya panjang. Siapa itu, Pak? Hah? Para muazin. Jangan dibayangkan bentuknya jadi jelek, jangan ya. Nanti kalau kita ngelihat di sana cantik, cakep betul-betul itu orang yang lehernya panjang, menggambarkan dia mendapatkan kemuliaan. Ada orang yang kemudian di lehernya dikalungkan dengan kalung, tetapi bandulnya bukan cuman permata, bukan cuman kalung bandul emas, Pak, tapi bandulnya apa? 7 bola dunia. Bayangkan coba, gimana nggak tersiksa? Kemana-mana dia harus menyeret 7 bola dunia. Siapa yang mengalami ini? Man zolama qaida shibrin tawwaqallahu lahu yaumal qiyamah bisab'ina ardin. Siapa yang mengambil tanah sejengkal milik orang lain secara dolim, ya, maka di hari kiamat dia nanti akan dikalungkan lehernya dengan bandul 7 bola dunia. Kalau bandulnya itu cuma sebesar kelereng itu masih enteng, Pak. Bayangkan bandulnya 7 bola dunia yang dikalungkan di leher dia. Kenapa Nabi menyebutkan cuma sejengkal? Ya sejengkal kali berapa hektar, kan begitu ya. Dan memang di dunia ini tidak ada perkara rebutan yang paling panjang urusannya melebihi urusan rebutan tanah, Pak. Ya, coba cek, kalau cuma rebutan baju, rebutan HP, rebutan ini, itu ceritanya lebih gampang. Tapi kalau sudah urusan rebutan tanah, sampai anak cucu 7 turunan, itu bisa nggak rampung-rampung ceritanya. Ya, makanya Nabi mengingatkan 1 jengkal saja itu panjang ceritanya. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga orang yang oleh Allah dijadikan seperti semut kecil hina yang terinjak-injak. Ya, siapa mereka? Para pemimpin yang sombong dan arogan. Waktu di dunia petantang petenteng mentang-mentang, nyuruh ini nyuruh itu kepada anak buahnya sembarangan. Dia bentak, dia marah, dia ngomel, dia caci, dia hina. Waktu di dunia mungkin dia bangga dengan jabatan dan kedudukannya, tapi di akhirat nanti diganti sama Allah dalam bentuk semut kecil. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saat manusia badannya tinggi besar, dia kemudian jadi semut kecil yang terinjak-injak. Ya, kalau kita nonton sepak bola, yang nonton itu badannya 1,5 meter ke atas, sementara kita anak kecil yang badannya tingginya 70 cm, kira-kira tersiksa nggak, Pak? Hah? Keinjak-injak yang kelihatan cuman kaki orang semuanya. Bayangkan di padang mahsyar nanti orang itu bukan sekedar pendek, tapi dibuat kecil seperti semut yang hina. Inilah balasan buat mereka yang sombong, yang arogan, yang menolak kebenaran, yang mentang-mentang dengan pangkat jabatan dan kedudukan diganti dengan kehinaan di padang mahsyar. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga orang yang kata Rasulullah SAW dibuat mata mereka nanti buta. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari petunjukku, menolak kitab suciku, menghinakan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, hidupnya nanti akan tersiksa, sempit dan susah dibuatnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya terharu ada seorang ustadz yang buta, yang dia komitmen membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Pernah muncul dia di layar kaca bersama Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian dia cerita, dia meyakini siapa yang tidak bisa menghatamkan Quran tiap bulan, dia khawatir termasuk yang diancam ayat ini, yaitu yang melupakan Al-Quran, tidak mau membacanya. Maka dia komitmen walaupun buta, dia kemudian membaca Al-Quran setiap bulan sekali khatam, karena dia takut termasuk yang diancam kalau tidak mau membaca Quran, termasuk yang berpaling dari peringatan. Lalu dia menggambarkan, di dunia ini yang bisa megang tongkat, yang bisa ditolong orang, yang dibantu ini itu saja kalau buta susah. Terus gimana kalau hari kiamat buta, Pak? Ya. Jadi di dunia ini yang kita masih punya bapak, punya kakak, punya teman, ada tongkat, ada alat dan sebagainya, itu saja kalau buta nggak enak.
Bagaimana kalau kemudian di akhirat dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang ini protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal waktu di dunia aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna. Karena waktu di dunia saat ayat-ayat Al-Quran ini didatangkan kepadamu, fanasitaha, kamu lupakan, kamu abaikan, kau nggak mau baca, kau nggak mau pelajari. Wa kadzalikal yauma tunsa, gantian hari ini kamu pun dilupakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, maka pada saat itulah manusia sangat sekali membutuhkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syafaat? Syafaat dalam bahasa yang paling mudah kita gambarkan adalah semacam rekomendasi, KTBLC, pertolongan orang dalam. Kalau bapak ibu mau bikin SIM, itu kan proses ujiannya berat. Tapi karena punya kakak yang jadi anggota di Samsat, maka langsung masuk dipoto, keluar itu KTP, keluar itu SIM. Kira-kira begitulah syafaat. Ya, mau kerja jadi ini jadi itu, susah proses ujiannya, tapi karena dewan pengujinya itu adalah bapak kita sendiri, masuk tanpa proses ujian. Kira-kira begitulah yang namanya syafaat. Maka kita sangat membutuhkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu sekalian, siapa yang dijanjikan syafaat? Salah satunya mereka yang melazimi sholawat Nabi terkhusus spesial pada hari Jumat. Mereka yang selalu membaca sholawat Nabi saat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Termasuk syafaat yang paling istimewa adalah kalau ada di antara kaum muslimin yang keluarganya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mati syahid di medan perang, kata Rasulullah, dia bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Maka kalau pada zaman sahabat, begitu mendengar anaknya meninggal dunia di medan perang, bukan kemudian dia nangis, tapi dia kemudian tasyakuran karena membayangkan nanti akan mendapatkan syafaat dari anaknya yang masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak lagi amalan-amalan yang membuat kita akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah SAW, dan syafaat itu bertingkat-tingkat, ya. Kemudian kembali kepada fase yang kita lewati. Jadi prosesnya adalah setelah kita dibangkitkan, kita akan berburu syafaat. Dan semua nabi saat itu menolak. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa, mereka menolak untuk memberikan syafaat, dan satu-satunya nabi yang bisa memberikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setelah itu kemudian masuklah proses hisab. Apa itu hisab? Hisab itu adalah audit. Saya mau nanya sama bapak ibu sekalian, ada nggak yang pernah ketangkep polisi kemudian diinterogasi? Ya, siapa yang pernah disidang sama polisi dari malam sampai pagi? Ya, Ustadz Bahtiar Nasir, beliau menceritakan pengalamannya bagaimana ketika diinterogasi oleh polisi, ditanya pertanyaan yang sangat detail dan tidak terbayangkan, ya, lengkap dari mulai awal, ya, sampai beliau kemudian menangis. Dan ketika beliau menangis, kemudian sang polisi ini bertanya, kenapa Pak Ustadz nangis? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ya Allah, audit di dunia ini saja bikin kita capek, pertanyaan berulang-ulang, masalah yang nggak kita bayangkan dikeluarkan. Lalu bagaimana besok audit yang akan dilakukan Allah kepada perbuatan kita, yang semua data, fakta, bukti terekam begitu sempurna. Kalau sekarang kita disidang sama polisi kan masih banyak yang kita tutup-tutupi, Pak. Masih banyak data yang belum terungkap, masih banyak data yang tidak valid. Tapi besok betul-betul tidak ada yang tersisa sama sekali. Maka proses hisab ini ada dua macam, hisaban syadida sakila dan hisabai yasiro. Apa itu hisaban syadida dan hisaban sakila? Hisab yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang ditanya
pasti dia akan diazab. Man yus'al yu'azzab, siapa yang digugat pasti akan disiksa. Jadi misalnya kita sampai ditanya sama malaikat, ini duit kamu dapat dari mana? Kalau pertanyaannya kayak begitu, pasti kita akan disiksa. Ya, kenapa kamu kemarin nggak sholat berjamaah? Kalau pertanyaannya kayak begitu, pasti kita akan disiksa. Kenapa kamu nggak bayar zakat? Kita pasti disiksa. Tapi kalau hisabnya itu adalah, nih, kamu kemarin nggak sholat jamaah toh? Ya nggak apa-apa, karena waktu itu kamu sakit kan. Nah itu berarti aman, Pak. Ya, kamu duitnya banyak, tapi kemarin kamu nggak zakat gara-gara anakmu sakit, terus duitnya habis kepake semuanya kan. Nah itu kalau pertanyaannya begitu, aman, Pak. Ini yang disebut dengan hisabai yasira. Apa itu hisabai yasira? Al-airat, cuman ditunjukkan, cuman dibacakan, tidak sampai dipertanyakan. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa kamu sampai begini, kenapa kamu sampai begitu, itu alamat nggak bisa selamat, pasti kena pasal. Ya, makanya doa yang kita minta juga apa? Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang sangat ringan. Semua manusia akan dihisab, orang Islam, orang kafir, semua akan dihisab. Kenapa orang kafir kok dihisab? Kan sudah pasti masuk neraka. Orang kafir itu dosanya beda-beda. Orang kafir yang jadi pemimpin sama orang kafir yang jadi rakyat, dosanya banyakan mana kira-kira, Pak?